Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bu? Semangat, Pak. Semangatnya di mana? Di hati. Di hati. Saya di sini. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu sekalian, bapak-bapak yang telah berkenan hadir pada hari ini. Jadi dalam kesempatan ini modul 2 ini ada 4 sesi. Sesi yang pertama itu adalah mengelola keuangan keluarga. Sesi 2 cermat meminjam dan menabung. Ketiga cerdas memanfaatkan layanan bank, dan keempat memulai usaha. Jadi masuk kita kepada sesi yang pertama, yaitu mengelola keuangan keluarga. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai, mari kita sejenak dengan ice breaking, ada permainan. Nanti saya harapkan Bapak Ibu partisipasinya agar maju ke depan. Bapak Dian, Iya Pak. dan Bu Ramadhani. Iya, Harap maju ke depan. Sekarang Pak. Besok. Sekarang Pak ya. Ya. Maju Pak. Maju. Maju. Kembali, Mak. Kembali Pak. Kembali. Kalau kayak itu, Ikut lagi. Ikutlah. Pak Anggi. Gimana nih Pak? Gimana dengan barisannya? Jadi kita nanti bentuknya melingkar. Melingkar. Ini nih Pak. Iya. Jangan dekat-dekat, nggak mungkin Pak. Social distance. Iya. Cara-cara. 4, Hai. 3, Hai. 1, Hai. 0, Hai. 2, Hai. 1. Hai. Membungkuk Pak. Hai. 3, Hai. 2, Hai. 0. Hai. Ya, terima kasih. Masih semangat, sudah semangat kan? Sudah Pak. Jadi yang pertama adalah mengelola keuangan keluarga ini itu menyeimbangkan pemasukan dan keluarga. Kadang-kadang kita tidak sadar, kita lalai bahwa kita tidak pernah menghitung seberapa banyak penghasilan kita. Apakah dia penghasilan per hari, penghasilan per bulan, ini yang sering kita lalai. Sebetulnya hal-hal yang sensitif seperti inilah yang pertama kali harus kita atur. Makanya kita itu dalam keluarga harus cermat yang pertama menghitung berapa penghasilan kita dalam sebulan. Ya. Ya. Contohnya pada hari ini kita mendapatkan hasil penjualan kelapa. Nah, kita kumpul. Kita mendapatkan hasil yang mendesak, kadang-kadang diberikan sedekah sama orang. Nah, kan punya suatu penghasilan. Makanya kita hitung dulu penghasilan kita dalam sebulan sudah dapat diperhitungkan, maka kita harus menghitung juga jumlah pengeluaran. Jangan-jangan penghasilan kita yang tidak menetap ini dalam per hari kita mendapatkan penghasilan 15.000, tetapi kita membelanjakan uang kita 16.000. Tekor nggak? Kurang Pak. Iya, kurang 1.000 lagi. Untuk yang menutupi 1.000 itu tentu kita harus meminjam. Jadi seperti itulah. Maka kita harus cermat dalam menyeimbangkan keuangan keluarga. Harus tahu berapa penghasilan kita, baru harus tahu berapa yang bisa dikeluarkan dari uang kita tersebut, penghasilan kita. Jadi Bapak Ibu semuanya, yang kedua, jumlah pemasukan, menghitung rata-rata jumlah pemasukan sudah saya jelaskan tadi. Jadi yang tidak kalah pentingnya ini adalah menganalisa mana di situ yang dinamakan dengan kebutuhan, mana yang dinamakan dengan keinginan. Bapak Ibu semuanya, kalau dia kebutuhan ini apabila tidak dipenuhi, maka akan mengganggu kehidupan kita. Mengganggu kehidupan, contohnya makan. Kalau tidak makan, maka tidak bisa bekerja. Kalau ada lagi yang kebutuhan, kalau dia tidak memiliki motor, dia tidak bisa berusaha, maka itu adalah kebutuhan. Kalau dia keinginan, contohnya beli handphone.
Di Ramadan pun Pak gitu. Iya. Kalau nggak merokok, nggak ganteng saya Pak. Kalau beli paket internet, Itu bisa jadi dia kebutuhan, bisa jadi keinginan, tetapi kebanyakan contohnya pakai internet itu kalau masih dia tidak prioritas utama karena ada kepentingan, maka itu akan menjadi dengan keinginan. Ya. Jadi yang kedua tadi cermat meminjam dan menabung. Meminjam ini adalah opsi yang lain seperti yang saya sampaikan. Jadi meminjam ini harus direncanakan dengan sematang mungkin. Perencanaan yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Contohnya meminjam ini. Untuk apa kita meminjam? Kalau meminjam ini untuk kebutuhan yang mendesak. Tidak lagi pilihan. Contohnya Pak Dian tadi, anaknya sakit, sementara dia harus makan juga. Iya. Maka boleh meminjam. Yang kedua, untuk apa? Pinjaman sudah tadi. Sebesar berapa pinjaman yang akan kita pinjam? Harus sesuai dengan kebutuhan kita, harus sesuai dengan kemampuan kita. Kalau memang dia untuk keinginan, jangan. Kalau dia memang bentuknya seolah-olah keinginan tapi kebutuhan ada. Contoh kulkas itu keinginan apa kebutuhan? Keinginan. Ya, tapi bisa jadi nanti kulkas ini adalah keinginan, tetapi dia buat untuk menghasilkan suatu usaha jualan es, maka itu menjadi sebuah kebutuhan. Nah, itu peminjam. Berapa? Pilihlah tempat peminjam itu yang mencicilnya, pengembaliannya sekecil mungkin. Contohnya kalau kita meminjam ke rentenir, tentu saja pengembaliannya lebih besar. Kadang-kadang bunga bisa menjadi induk. Itulah kalau meminjam ke rentenir, makanya jangan. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, meminjam ini harus direncanakan. Yang kedua, meminjam ini dari tadi kebutuhan yang mendesak. Yang kedua, meminjam ini boleh dilakukan untuk modal, tapi ini opsi yang terakhir. Kalau memulai usaha, maka kita harus menggunakan modal kita dulu tanpa ada pihak ketiga. Contohnya dari tabungan kita aset, maka buatlah sebuah usaha. Kalau dia sudah maju, maka kita bisa meminjam dari pihak yang ketiga. Bila meminjam, mengerti kan Bapak Ibu semuanya? Mengerti Pak. Saya ada Ya. pertanyaan dan pernyataan. Ya. Ini Pak, mengenai apa ya? Yang sisi 2 tadi apa judulnya Pak? Merencanakan apa? Menabung. Menabung. Iya. Cermat meminjam dan menabung. Ya, kalau seperti kami Pak kan susah menabung karena seperti tadi mengelola keuangan itu kami kan nggak ada pendapatan yang tetap. Ya. Jadi gimana caranya kami menabung kalau pendapatan kami aja tidak ada, per bulan pun tidak ada, apalagi harian pun tidak menentu. Ya. Gimana caranya kami ya? Kan kurang Pak. Apa yang mau kami tabung kira-kira Pak? Kalau misalnya pendapatan kami Yang pun ada cuma tabung kas. iya yang ada cuma tabung juga. Iya. Itu pun bisa dijual Pak. Ya, betul. Nah, itu pertanyaan yang menarik. Apa yang mau ditabung tapi penghasilan kita pas-pasan. Iya, Kadang-kadang betul. kurang. Nah, sebetulnya kita ini tidak cermat dalam mengelola keuangan keluarga kita. Contohnya, kadang-kadang dalam satu hari kita tidak tahu bahwa ada rezeki kita yang mendadak. Pada saat kita memiliki rezeki, sisihkanlah bukan karena banyaknya yang ditabung, tetapi karena kedisiplinan kita. Walaupun sedikit. Kalau ada 500, kalau ada 750 rupiah, 750. Tapi niat ya Pak. Tetapi Rutin. iya rutin, disiplin.
harus direncanakan. Jadi semuanya bisa itu teratasi. Contohnya kalau kita ingin menabung ini, maka buatlah rencana. Misalkan kita ingin membeli sebuah magicom yang menjadi kebutuhan kita, maka kita harus merencanakan berapa bulan, berapa bulan harus dapat magicom ini. Maka kita harus bisa merencanakan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah menabung. Kalau menabung ini adalah sebuah upaya kita untuk mempersiapkan apabila ada kebutuhan kita yang mendesak yang tidak bisa dielakkan, maka kita bisa menggunakannya. Jadi dengan menabung ini tentu saja akan membantu kita untuk menghindari dari berhutang. Kalau nggak ada pilihan, jadi berhutang. Kalau berhutang, maka keuangan kita yang tidak kita analisa, kita cermat, kita menghitung dan memahami, maka nanti akan timbul seperti lagu Roma Irama. Tahu Bapak Ibu? Terlalu gali lubang tutup Lubang. Hutang yang pertama maka akan ditutupi dengan hutang lagi yang kedua. Hutang yang kedua akan ditutupi dengan hutang yang ketiga. Paham Bapak Ibu semuanya? Baru yang selanjutnya adalah keempat, memulai usaha. Memulai usaha ini seperti yang saya sebutkan, bahwa kita harus berubah. Salah satunya adalah berusaha. Oh, Ibu Ramadhani, apakah ada usaha di rumah? Itulah masalahnya Pak. Usaha dan Harus suami usaha ada. yang bagus. Sekarang dibuat kalau apalagi di kampung. Iya. Itulah Pak. Dari mana kita mencari Ide usaha. Jadi usaha, ya betul. Jadi dari pertanyaan Bapak Ibu semuanya ini, yang pertama itu sebagaimana yang tadi yang sebutkan, buatlah sebuah rencana. Rencana itu yang pertama. Kalau sudah ada rencana, maka akan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang lebih baik. Yang pertama itu adalah rencanakan dulu dengan matang. Identifikasi ide usaha apa yang akan kita lakukan. Seperti pertanyaan Bu Ramadhani, usaha apa yang harus saya lakukan, yang harus saya kerjakan. Bingung. Maka yang harus kita lihat adalah lingkungan wilayah kita. Kalau kita tinggal di wilayah pabrik, apa yang bisa kita jual di situ? Kalau kita di tempat wisata, bisa menjual cindera mata, bisa menjual makanan, maka analisa dulu tempat dan lokasi kita. Nah, itu yang pertama, kondisi lingkungannya. Yang kedua adalah keterampilan kita. Kalau memang kita tidak mampu, jangan coba-coba kalau berusaha. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, merencanakan keuangan usaha. Sama seperti keluarga kita, kalau kita tidak bisa mengelola keuangan, maka akan berakibat fatal terhadap kehidupan keluarga kita. Seperti itu juga dengan usaha. Maka analisa dulu. Buatkan sebuah catatan atau kas. Catatan atau kas harian, kas bulanan. Maka harus dicatatkan berapa penghasilan kita, berapa pengeluaran kita untuk karyawan, untuk biaya operasional. Maka kita harus hitung. Buatkanlah catatannya, karena dengan catatan ini kita akan mengetahui berapa pemasukan, berapa pengeluaran, apakah dia untung, apakah dia rugi. Baik Bapak semuanya, sudah paham? Paham. Ya, terima kasih. Saya ucapkan kepada semuanya, mudah-mudahan dengan merugi ini bisa akan mengubah pola pikir kita dari yang biasanya kita menerima, sekarang jadi memberi. Biasanya kita mengharapkan bantuan PKH, maka kita akan dengan sendirinya graduasi mandiri, keluar dengan secara sukarela karena kita sudah memiliki usaha. Terima kasih saya ucapkan kepada semuanya. Mudah-mudahan kita akan berjumpa pada sesi yang akan datang.